رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Thayyibah, pada kesempatan serpihan kali ini kita akan mengambil sedikit pelajaran dari Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibal buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Keluar dari perutnya cairan yang beraneka ragam warnanya yang menjadi obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang berpikir. Sahabat Thayyibah, ayat tersebut mengajak kita untuk berpikir dan mengambil beberapa pelajaran yang pada seekor lebah. Sahabat Thayyibah yang dirahmati Allah, ada beberapa sifat istimewa yang dimiliki oleh seekor lebah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Sifat-sifat tersebut diantaranya adalah, yang pertama, lebah adalah binatang yang bersih dan cinta akan kebersihan. Dari ayat yang saya baca tadi, bahwasannya sarang lebah dibuat di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang bersih dan jauh akan polusi. Kebersihan lebah juga terdapat pada sarangnya. Bahwasanya pada sarang lebah terdapat selaput halus yang berfungsi untuk pelindung sarang tersebut dari segala macam kotoran dan polusi. Pola hidup seperti itulah yang harusnya dimiliki oleh seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, yaitu pola hidup yang bersih dan cinta akan kebersihan. Bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, sifat istimewa yang dimiliki oleh lebah adalah binatang yang pekerja keras dan memiliki perencanaan kerja yang matang. Dalam membuat sarang, lebah membutuhkan waktu yang cukup lama. Pekerjaan yang rumit, ketelitian, dan kecermatan. Tetapi proses yang rumit tersebutlah yang menghasilkan suatu sarang yang kokoh, indah,
dan dapat melindungi koloni lebah dari segala macam gangguan. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu pekerja keras, disiplin, cermat, teliti, dan memiliki perencanaan kerja yang matang. Sifat yang dimiliki oleh lebah yang ketiga adalah ketika seekor lebah hinggap di suatu dahan, ranting, atau daun, lebah tersebut tidak akan menggoyangkan daun tersebut atau bahkan merusaknya. Prinsip hidup seperti itulah yang harus dimiliki oleh umat muslim. Ketika kita tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, setidaknya kita tidak merusak kebaikan yang ada di lingkungan tersebut. Akan tetapi lebih baik jika kita seperti lebah yang bukan hanya tidak merusak kebaikan di sekitar, lebah juga sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena apa yang seekor lebah berikan kepada bunga saat dia hinggap pada bunga tersebut jauh lebih besar daripada apa yang seekor lebah ambil dari bunga tersebut. Selanjutnya, sifat yang istimewa yang dimiliki oleh lebah adalah seekor lebah tidak akan menyakiti kecuali jika disakiti. Prinsip hidup seperti itulah yang harus kita miliki sebagai umat muslim. Jangan menyakiti orang lain dan jangan pula rela disakiti orang lain. Selain sifat-sifat yang tadi, lebah juga memiliki banyak manfaat. Seperti madunya yang dalam ayat tadi berfungsi sebagai obat bagi manusia. Dan lebah juga memiliki peran yang sangat vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Karena jika suatu saat lebah punah atau tidak ada, maka manusia hanya memiliki waktu 4 tahun untuk bertahan hidup. Karena jika tidak ada lebah, tidak akan ada penyerbukan. Jika tidak ada penyerbukan, tidak akan ada tumbuhan. Jika tidak akan tumbuhan, tidak akan ada hewan. Dan jika semua itu terjadi, maka manusia akan, bahkan bukan hanya manusia, maka kehidupan di bumi akan punah. Itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh lebah. Agaknya itulah rahasia Allah menutup ayat ini dengan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم